Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihatu bil qabul. Ila hadrati Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wasyuhada wassalihin wal ulama'il amilin wa tabi'i tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin, khususan seluruh keluarga besar daripada Al-Mukarram Bapak Haji Suyuti yang hari ini acara haul ya. Yang di haul namanya siapa Ji? Haul daripada almarhumah Hajah Munah binti Rembang. Ini ibunya Bu Hajah Mul. Juga almarhumah Mas Senah. Ini apanya ente? Adek kandung. Oh, masih muda ya. Allah jadikan kubur-kubur beliau raudhah min riyadil jinan. Wasilah semua yang hadir, hantarkan kebaikan ini terlimpah kepada beliau. Irhamhum wa la tu'adzibhum, khususan abaina wa ummahatina wa jaddadina wa ajdadina wa li muallimina wa zawil huquq ya alina ajmain, khususan ila yang hari ini diselamatin 7 bulannya. Namanya Yuliana Fitri Dayah SM binti Suparlan. Juga akekah Abdul Azam Al-Ghifari bin Ridwan. Juga yang banyak acara. Semua yang hadir biar pada sehat, pada panjang umur. Ila hadratin Nabi bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina walil mu'minina amin. Abang Salam minum daun saga. Tuh kan aku pengen pantun dicuekin. Saya doain yang nyaut salam biar masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi ahlul fadaili wal karamat, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, jannatu adni yadkhuluna wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Amin, Bu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anta ma'a man ahbabka. Sadaqallah. Wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim, walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarramin yang sama-sama kita muliakan, para alim ulama, para tokoh masyarakat, para aparatur pemerintah setempat, wabil khusus kepada sahibul bait Al-Mukarram Al-Ustadz Bapak Haji Dr. Andes Suyuti SAG bersama Dinda Ustazah Hajah Mulyati MA bersama seluruh keluarga besarnya. Kita doakan Allah sehatkan badannya, mudahkan segala urusannya, disampaikan hajatnya, semoga Allah selamatkan dunia akhiratnya, dan Allah muliakan dunia sampai akhirat.
para asatid wal asatidat yang hadir bersama kita, para bapak-bapak yang hadir, ibu-ibu yang pada hadiroh semuanya. Apa kabar ibu semuanya? Mpok Yayu punya anak kembar. Ibu-ibu apa kabar? Biasanya kalau baik itu bahasa Arabnya khoir. Apa kabar ibu? Apa kabar ibu? Gimana kondisi keluarga? Khoir. Bagaimana kondisi anak-anak? Gimana kondisi suami? Pak, gimana kondisi istri pak? Gimana kondisi kesehatan? Bagaimana kondisi keuangan? Alhamdulillah. Mau banyak duit nggak banyak, pokoknya khoir aja udah. Mau lagi puyang-puyang dikit udah khoir aja. Khair, khair, khair. Artinya berkah adalah ziyadatul khair bil khair, kebaikan yang bertambah-tambah. Karena buat orang-orang yang beriman maka dia seperti lebah. Tahu lebah bu? Lebah itu punya kandang, punya sarang. Apapun yang masuk ke dalam sarangnya dia robah jadi madu. Betul. Makanya tadi walaupun puyang-puyang dikit udah khair aja. Walaupun bokek-bokek dikit khair-khair aja. Itulah tanda-tanda orang yang beriman. Alhamdulillah. Ibu, bu, tadi saya duduk di situ bingung bu ngeliat acaranya. Kata Bapak MC tadi ngomong ini kalau begini nih ayatnya yang mana nih coba dah. Saya kalau bikin teori muhadharah pidato nih enak nih. Acara maulid ayatnya ini dalilnya ini udah jelas. Acara haul ayatnya ini hadisnya ini udah nempel izin Allah di kepala saya. Acara 7 bulanan lo biasa ceramah bunting, insya Allah udah lanyah bu insya Allah. Acara akekah udah nempel banget dah ngomongin bocah. Ini ada acara arisan lagi, saya bingung pakai judul yang mana ibu sekalian. Tapi saya akal-akalin. Saya akal-akalin Pak Ibu supaya 1 ayat tapi bisa nyambung semuanya. Insya ya ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Jannatu adnin yadkhuluna waman salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fani'ma uqbadar. Surah ke-13 ayatnya ayat 23 24 surah Ar-Ra'd. Surat apa bu? Ayat 23 24. Ayat berapa? Saya biasanya kalau ada jamaah nanya, Umi ini ada keluarga saya matinya susah bener nih mau mati nih. Udah ngorok baik udah nih. Abi, abuya, abah, bapake, babalu, ahum, bapak-bapaknya, wa azwajuhum, abaihim wa azwajihim. Orang-orang soleh yang bisa masuk sekeluarga adalah para bapak-bapaknya dan pasangan-pasangannya, wa zurriyatihim dan generasi. Ibu, ternyata ayat ini ngasih kabar gembira akan terjadi reuni besar-besaran di sorga 3 generasi. Amin bu. Saya yakin Bapak Haji Suyiti, Ibu Hajamul dan keluarga besar ini kan keluarga pendidik, guru semua tuh rata-rata. Makanya bu titelnya SPD, sarjana pendidikan. Kalau saya SAG, sarjana alam gaib. Ada yang bilang sarjana agak gemuk, emang gemuk bener. Ibu, Pak, alah, yang pada punya sekolah itu biasanya mengadakan reuni, ya enggak sih? Maka kita meyakini setiap reuni yang datang
pasti yang datang yang masih hidup. Reuni SMP tahun sekian sampai tahun sekian pasti yang masih hidup, betul? Wah begitu reuni usia 30 ditanya, sopo bojomu? Nggih nopo nggih? Emang ada orang Jawa? Serius? Nggih nopo nggih? Serius banyak orang Jawa. Coba saya tes yang orang Jawa, ikutin saya, yang bukan Jawa diem baik ya. Sluku-sluku bathok. Lah banyak bener. Si Rama le oleh payung tak jentil yen mati ora obah yen obah. Ini orang Jawa Pak. Coba yang Jawa diem, saya mau nanya yang Betawi. Coba yang Betawi ikutin saya. Ujang gerimis. Wow, yang punya wilayah Pak. Berarti banyakan Betawinya. Alhamdulillah. Begitu reuni usia 40 tahun yang ditanya berapa anak lu? Betul enggak? Nanti reuni 50 tahun yang ditanya cucunya berapa? Reuni lagi usia 60, lu sakit apa? Ya Pak ya? Begitu reuni lagi usia 80 tahun, lu sapa katanya begitu. Udah mulai pikun. Ya Pak ya? Tapi reuni ini bukan reuni sekolah Bapak Ibu. Tapi reuni besar-besaran 3 generasi. Siapa yang pertama? Generasi sebelum kita. Ibu, mengapa hari ini kita bikin haul? Halo, karena lagi nyambung ame generasi sebelum kita. Kita punya orang tua laki-laki namanya bapak. Bapak punya bapak, kata orang Jawa namanya simbah. Kata orang Betawi namanya engkong. Engkong punya babak namanya buyut. Buyut punya bapak namanya ke atas sih bukan ke bawah. Apa? Kakeknya engkong. Upit. Kumpit. Tuh kan saya baru tahu malah. Kumpit ya Kong ya. Ulang. Kita punya bapak namanya bapak. Bapak kita punya bapak namanya engkong. Engkong punya bapak namanya kumpit. Kumpit. Kumpit punya bapak namanya siapa? Udah mati semua soalnya kagak ngerti. Halo. Halo. Generasi sebelum kita Bapak Ibu. Yang kedua ayat ini juga ngomongkan generasi yang seumuran dengan kita. Dan yang ketiga, generasi yang ketiga adalah generasi sesudah kita. Maka kita punya anak namanya anak, anak kita punya anak namanya cucu, cucu kita punya anak namanya cicit, cicit punya anak namanya cucu. Namanya canggah, canggah punya anak namanya wareng, wareng punya anak namanya udek siwur, wis mati kabeh. Halo. Jadi kenapa hari ini Ibu Hajamul, Bapak Haji Suyeti lagi bikin haul? Karena lagi nyambung reuni ame engkongnya, ama uyutnya, ama Ibu Hajah. Munah supaya orang meninggal itu bukan mati kucing, you know. Kucing kalau mati dikubur selesai. Tapi kalau orang meninggal, Bu, halo, di sana mereka masih hidup. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Apa kalian mengingkari awalnya kita? Awalnya ndak ada, mati. Lalu sekarang dibikin ada, hidup. Habis dikasih hidup sama Allah, ujungnya nggak ada, mati, masuk kubur. Maka masuk kubur emang mati? Enggak.
summa yuhyikum, yang dikubur hari ini hidup. Bu, dan berbahagialah Ibu Hajah Munah, semua generasi sebelum kita mendapatkan pahala sebanyak daripada kebaikan-kebaikan yang hadir. Amin Bu. Ibu, jadi Hajah Munah hari ini senang banget dapat kiriman Quran kita. Amin. Dapat kiriman sedekah kita. Makanya yang punya hobi bersyukurlah. Sepanjang ibu-ibu berbuat baik, maka ngalir kebaikan buat orang-orang tua kita. Sehingga Allah sampaikan dalam ayatnya, Rabbana ighfir lana wa li ikhwaninal ladzina sabaquna. Ini menjadi dalil bahwa doa yang hidup kepada yang meninggal dunia insya Allah sampai. Bapak yakin kan Pak kalau baca Fatihah itu nyampe? Ibu yakin? Ada yang gak yakin Pak? Saya gak yakin orang yang baca Fatihah sampai. Saya pegel Pak ngomongin ayat. Ini dalilnya nggak percaya. Ini dalilnya nggak percaya. Langsung saya giniin Pak. Emang Bapak waktu baca Fatihah hari apa? Hari Ahad. Sekarang kita ketemu hari apa? Hari Rebo. Ahad, Senin, Selasa, Rebo. Saya tanya, Pak, Fatihah yang dibaca kemarin hari Ahad, itu hari Rebo Fatihahnya pulang apa kagak? Ulang-ulang. Kan ngajinya Rebo hari Ahad, Minggu. Kita ketemu lagi Rebo. Kemarin hari Ahad kita baca Fatihah buat almarhum. Saya tanya Rebo itu Fatihahnya pulang apa gagak? Berarti kalau gagak pulang kemana? Sampai. Halo, Bu. Jadi bersyukurlah kita. Karena haul itu artinya setahun. Makanya Bapak Ibu yang punya rezeki banyak. Halo. Bapak Ibu yang punya rezeki banyak mencapai nisab, setiap setahun sekali kudu ngeluarin zakat namanya mal, maka zakat mal itu kudu mencapai nisab, maka syarat berikutnya adalah haul. Maka haul itu artinya setahun. Maka untuk orang yang hidup namanya milad, bisa maulud. Halo, bisa maulid yang orang boleh mulutan. Dari mana Mbak? Mulutan. Kalau milad masih boleh, maulud masih boleh, maulid masih boleh, karena tiga-tiganya ngomongin kelahiran. Halo, yang nggak boleh mulutan. Ini biasanya orang Jawa nih yang nyaut. Saya juga orang Jawa tapi nggak segitunya tahu. Dari mana Mbak? Selamat toh, alhamdulillah. Robil ngalamin begitu. Orang jangan malu-maluin saya apa Bu? Jangan bilang alhamdulillah. Ini malah begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh begitu. Mbak, akan terjadi reuni besar-besaran. Kira-kira seneng gak kira-kira ketemu dengan keluarga besar? Seneng gak kira-kira? Allah sampaikan jannatun. Ustadz Komar baru hadir, Masya Allah, kecapean nih kemarin habis hujan-hujanan di pesantren. Jannatu Adenin, ada sorga namanya sorga Aden, yang mana siapa yang masuk kudu orang soleh. Siapa itu mereka? Abaihim wa azwajihim, pasangan-pasangannya, wa dzurriyyatihim. Saya baru paham dalam tafsir Jalalain. Dulu saya paham tentang dzurriyah itu ke bawah. Halo, makanya ada doa Robbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Atau ada doa Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Saya lama Bu, Bapak, memahami zuriyah itu adalah ke bawah. Kita punya anak namanya anak, anak punya anak namanya cucu, cucu punya anak seterusnya. Oh ternyata dalam tafsir yang saya baca Bu, Tafsir Jalalain mengatakan seberapa jam kurang lebih lagi kemungkinan hujan gede minta ampun. Halo, itu got-got pada meluap. Halo, itu motor mulai pada kerendam. Begitu saya pulang ke pesantren Bu, masih aman. Cuman mulai air duren villa lagi pada ngungsi banjir. Tapi pesantren alhamdulillah aman. Yang di basement aman, kanan kirinya aman, alhamdulillah. Halo,
Tapi saya dengar Umi ono di Puri Beta Bu Camat nge-share ada anak kampung apa gitu katanya, dukuh apa mana katanya. Itu di Puri Kartika katanya ada kanyut tuh 2 bocah. Bener begitu ya? Ini hoax apa enggak nih? Oh beneran, Masya Allah. Saya bilang begini, ya lo kayak apa orang tuanya? Bu, lagi sedang-sedangnya punya anak kelas 6 SD, persiapan pengen masuk SMP, lagi seger-segernya kepisah dengan anak di dunia, Bu. Rasanya kayak pantau. Sedih apa sedih? Ibu satu mobil berangkat ke Anyer rame-rame sama keluarga. Ada saudara keluarga ibu yang hilang 2, Bu. Kira-kira bingung gak? Kebayang besok di akhirat ada keluarga ibu yang gak bisa ketemu. Sedih apa sedih? Bisa terjadi. Makanya syarat untuk bisa masuk surga sekeluarga adalah waman sholaha. Maka PR buat kita Bapak Ibu, bagaimana menjadikan diri kita, pasangan kita, keluarga kita, anak-anak kita, Bu, supaya pada soleh semua. Amin, Bu. Emang siapa orang-orang yang soleh dalam surah Ar-Ra'd, Bu? Kejawab di ayat yang 20. Alladzina yufuna bi ahdillahi wala yang kudunal mitsaq. Yang soleh itu kalau sekeluarga itu bisa masuk surga sekeluarga kalau agamanya sama, Pak. Di beberapa komplek, Pak, mohon maaf, itu laki bini agamanya ada yang beda, Pak. Waktu nikah mah baca syahadat, Bu. Tapi waktu punya anak 2, Pak, lakinya balik lagi ke agama yang lama. Udah gitu mereka bertahan, Pak. Saya bilang secara fikih, kalau orang kembali kepada agama yang semula, maka udah jatuh talak, Pak. Udah bukan talak 3, talak 13, Pak. Udah. Tapi masih nyampur, Ustaz. Coba itu bagaimana? Udah gitu bininya ngaji sama saya. Lakinya baik banget sama saya. Royalnya minta ampun. Tapi tidak urusan akidah. Lakum dinukum. Ini maka kalau rumah tangga kayak begini Bapak Ibu, maka jangan harap bisa masuk surga bareng. Kenapa? Karena tidak satu agama. Kita doain supaya dapat hidayah lagi, amin. Saya punya jamaah, Pak, di komplek lain, Pak. Orang kaya raya, Pak, anaknya 2. Itu rumah itu biasa manggil saya tausiah. Emang agamis banget Bapak Ibu. Yang baca Quran juga bukan Ustazah Haja Umiati, Neng, bukan elu. Yang baca anaknya, Bu. Sari tilawahnya juga bukan Ustazah Haja Munziroh, tapi anaknya. Belum lama saya dengar anaknya yang pertama yang soleh, yang fasih baca Qurannya, selesai kuliah masuk band musik. Demen sama vokalisnya, cuman kalungnya ada lehernya, itu ada salibnya. Ngikutin masuk ke dalam agama perempuan itu. Bu, maka ayo nih. Yang lain boleh ganti. Ibu punya motor udah nggak enak, boleh ganti nggak? Ibu punya mobil, udah punya duit lagi, boleh ganti nggak? Ibu punya rumah pengen renovasi, ganti boleh nggak? Boleh nggak ganti suami? Yang lain boleh ganti, tapi urusan pasangan. Dan yang kedua adalah akidah. Jangan sampai tergantikan sama yang lain, insya. Bu, biar punya prinsip ya, jangan goyang-goyang nih. Ini kira-kira peninggalan sepakat kan? Ini besok mau nyapres nih. Bu, emang peserta capresnya ada berapa? Itu yang nyapres ada berapa? Cawapresnya berapa? Cawapresnya? Halo? Cawapresnya? Boleh nggak 3-3-nya menang? Nggak bisa. Kalau 3 berarti yang kalah kudu berapa? Yang kalah kudu berapa? Yang kalah pesertanya. Yang kalah kudu berapa? Yang menang kudu berapa?
Enggak kampanye, enggak kampanye, cuman ngomong matematika pilpres. Pesertanya boleh enggak tiga-tiganya menang? Yang kalah kudu berapa? Yang menang kudu berapa? Matematika. Sallallahu alaihi Muhammad. Siap ya? Siap untuk ibu semua yang hadir ini, bagaimana ngerangkul kita punya keluarga. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nasu wal hijarah. Kita nggak akan rela Bu, anak-anak keluarga kita Bu menjadi bahan api neraka yang bahan bakarnya adalah batu dan manusia. Maka ayo pengen masuk surga bersama-sama, selamatkan keluarga kita. Kita doakan supaya anak-anak kita soleh dan soleha, supaya bisa masuk surga bareng-bareng. Amin ya Rabbal. Yang kedua Bapak Ibu, siapa yang dalam kesolehan itu? Dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-21. Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Pak, yang bisa soleh bareng-bareng itu yang saling menjaga silaturahim. Halo, hati-hati nih. Ujian permusuhan itu tidak jauh-jauh dari keluarga. Ya Pak ya. Kalau ibarat kata jari itu keluarga, Bu. Keluarga macam-macam kayak jari 5. Ada keluarga ibu yang orangnya kayak jempol. Halo, dia mah begini. Lempengan duit dia mah begini. Lempentangan mintain tolong dia mah begini. Dia mah lempengan bantu pendapat juga dia mah begini. Makanya orang yang hebat biasanya nyebutnya begini. Maka lihat waktu zikir kita nggak punya tasbih, yang paling capek adalah dia. Allah, 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 Allah. Halo, tapi jangan kaget Bapak Ibu. Dalam keluarga kita ada orang yang seperti telunjuk. Tahu telunjuk? Hobinya ngatur. Ada nggak di Pondok Laka keluarga yang hobinya ngatur baik? Empo risol, empo lontong, empo apem, empo uli, empo ketan, abang buah. Situ apa? Aye mangatur doang. Ada yang begini. Alah, jangan kaget karena ini fenomena. Ada keluarga yang kayak jari tengah. Ini orang model begini karena dia paling tinggi dari jari yang lain. Biasanya orang seneng saudaranya seneng. Halo, ada nggak di Pondok Langka yang saudaranya bikin kontrakan dia merengut baik? Ada. Tuh yang nyaut emang orangnya datang ibu sekalian. Saudaranya beli gelang gede benar, tuh mukanya asem banget kayak disiram cuka 2 botol. Ada begitu, ada. Saudaranya berangkat umroh, dia masuk kamar langsung minum Panadol. Halo? Ada kalanya model kita seperti ini. Nauzubillah. Ada kalanya seperti jari manis Bapak Ibu. Ini model orang yang dimintain bantuan susah bener. Dimintain tolong susah bener. Dimintain pendapat susah bener. Tapi lempengan jalan-jalan ama bebelian, ama belanja paling depan dia maju. Makanya jangan heran kalau ke toko emas dia lagi yang pakai ibu sekalian. Ya Pak ya, jangan sepelein yang kayak jari kelingking. Mungkin dia kecil Bapak, tapi jangan sepelein. Karena kalau Pak Aji mau ngupil kita butuh dia. Ya Pak ya, kita kalau ngupil pakai jempol gede. Alah, maka hari ini ada acara arisan keluarga. Maka Allah bilang kepada kita, wa kunu ibadallahi ikhwana.
Saya pernah KKN Pak Komar di Magelang. Pak Haji Imam, adiknya namanya sama? Bang Ali, Sayyidina Ali. Tapi mirip sih, mirip kayak Ali bin Abi Thalib gitu. Karramallahu wajhahu. Seneng aja gitu melihat muka kamu manis gitu. Udah punya istri apa belum? Udah punya anak. Alhamdulillah. Saya pernah apa namanya? KKN di Magelang, Mbak. Di kaki Gunung Merbabu. Deso sampai nanjak gunung. Orang asal mau dakwah naiknya motor trail Pak saya. Boncengong begitu. Kayak kita waktu ke Muria. Udah pernah naik ke Gunung Muria, ke Sunan Muria. Ibu kan pada gaya tuh mengenai tukang ojek pada pegangan. Begitu. Alah, itu 2 bulan saya di sana Bapak Ibu. Begitu pulang apa kata orang sana? Ngedeketin saya. Satu nenek ngedeketin saya. Apa kata dia? No, sini. Pripun Mbah? Sabar yang gak tahu artinya, terjemahnya di sini. Pripun Mbah katanya. No, hati-hati yo. Sok nek kowe podo keluarga, punya rumah tangga, hati-hati ono dulur dadi wong liya, ono wong liya dadi dulur. Ngerti? Neng Umiati ngerti Neng? Neng Sukia tahu? Hati-hati ada saudara pada jadi orang lain. Ada jadi orang lain pada jadi. Saya langsung saya rekam itu ucapan. Hari ini saya akan perjuangkan, saya nggak mau begitu. Sama-sama kita buktikan sama dia. Supaya yang orang lain jadi saudara. Yang saudara tetap jadi saudara. Nggak ada yang amin. Jalan-jalan ke pasar Turi. Pulang-pulang ngiris timun di atas meja. Udah jauh-jauh saya datang kemari didoain pada diem aja. Siap ya jaga persaudaraan. Apalagi punya arisan begini nih. Makanya kalau ada arisan anak mantu cucu cicit ngumpul. Lalu si anak yang pinter agama mimpin tawasul. Tuh engkong barang-barang solehnya Bu ya. Wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirrau wa alaniyah. Nih syaratnya bareng-bareng. Setelah satu akidah, setelah menjaga di dalam silaturahim, maka bagaimana supaya bisa reuni besok masuk surga rame-rame. Yang penting keluarganya pada rajin sodakoh, rajin sholat. Amin apa amin? Ada nggak Bu yang sekeluarga pada belum mau sholat? Nggak ada ya. Insya Allah peninggilan Pondok Laka, Japos sekitarnya insya Allah bapaknya udah pada sholat, ibunya sholat, anak-anak mantu cucunya sholat, terutama tukang son jangan sampai nggak sholat lu pada. Saya lagi ceramah di Kunciran Bang, hari Jumat, selesai ceramah jam 11:30, acara berikutnya makan. Itu 12:30 tukang son masih ngubet tuh bos kabel. Lagi megangin kabel baik. Kata saya, Bang, emang abang agamanya apa? Islam Bu Haji. Nang ini hari apa? Hari Jumat. Emang kalau orang Islam laki-laki Jumat ngapain? Jumatan. Lu ngapa ora Jumatan? Ini jangan lupa daya tukang son ini saya bilang li. Karena kata Habib Rizik kata begini tong. Apa bedanya orang sama kebo? Ini doang. Orang makan kebo makan, orang tidur kebo tidur, orang punya anak kebo punya anak. Cuman kalau orang sholat kalau kebo, berarti kalau tukang tukang sonnya kagak sholat, berarti lu kebo. Ibu punya RT-nya kagak sholat RT-nya. Ibu minta tanda tangan sama RW-nya kagak sholat, berarti yang tanda tangan tuh. Ya Allah, bismillah rabbi ja'alni muqimas sholati wa min zurriyati rabbana wa taqabbal doa. Ya Allah, semoga kita dan keluarga kita bisa menjadi orang-orang yang bisa mendirikan sholat, amin. Yang terakhir Bapak Ibu,
Ini pesan kepada kita nih. Kita sekeluarga besar akan tetap bersatu. Reuni dunia akhirat. Halo. Ambil ilmunya batu. Apa Bu? Batu lemparin ke pohon mangga yang lagi berbuah. Kira-kira waktu lempar tuh pohon, keras gak nimpa pohon? Sakit gak kalau kata kita nih dilempar, sakit gak? Tapi yang terjadi tuh pohon kagak marah, malah menjatuhkan mangga. Halo, ini yang Allah rindukan. Sampai Nabi Muhammad SAW sampaikan kepada kita melalui ayat Allah, khuzil afwa, kasih maaf. Sampai Allah bilang, siapa derajat orang-orang yang muhsinin, siapa orang-orang yang baik. Allah menjelaskan, wal kaziminal ghaiza wal afina anin nas, orang-orang yang bisa menahan amarah dan bisa memaafkan kesalahan orang lah. Siap kalau salah minta maaf? Siap kalau salah minta maaf? Siapkah orang minta maaf kita maafin? Coba saya ulang. Siapkah kalau salah minta maaf? Apakah siap memaafkan orang lain punya salah? Ada model orang Bapak Ibu salaman udah minta maaf tapi belum pada mulai ngomong. Halo, udah salaman tapi lanjut aja pulang salaman gak nanya lagi. Ada di Pondok Labu gitu tuh, yang nyaut berarti ngalamin bagus kali. Ya Allah, Allah punya sifat ghafur, tapi Allah juga punya sifat al-afuwu Bapak Ibu. Ghafur itu kata kita mah kayak helm Pak. Ghafur tuh kayak helm. Jadi saya aja kalau ke pasar Lembang nih, saya pakai helm. Itu anggota DPR saya kalau kemana-mana pada ogah pakai helm. Kalau saya sengaja pakai helm, senggangganya ya protek begitu ya. Oh ternyata helm itu nutup. Maka sejatinya orang yang minta ampun sama Allah, Allah kasih ampunan, Allah tutupkan kesalahannya. Tapi beda sama Allah punya sifat al-afuwu, bukan hanya melupakan tapi menghapus semua kesalahan-kesalahan kita. Maka pantas Ramadan yang kita baca adalah Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, minta kepada kamu supaya apa? Kita diberikan ampun sebersih-bersihnya. Insya dah 2 ayat selesai saya bahas kepada Bapak Ibu. Terakhir, ayo saling menguatkan dalam kesabaran. Halo? Bapak Ibu kalau nggak sabar bubar. Pak sabar ya Pak, punya bini perempuan. Karena perempuan itu seperti ini Pak, melengkung. Kalau dibiarin melengkung terus, digertak sedikit Pak ngambek. Betul Bapak-bapak? Halo Pak? Bu, sabar punya laki kayak dia. Halo? Karena otak kita dengan otak beliau beda. Kalau otak kita kebanyakan rasa, kalau beliau to the point. Maka jangan sekali-kali ngajak babalu ke Tanah Abang. Pasti nggak bakal betah. Sekalinya ke Tanah Abang kita ajak tawa Pak, blok A, blok E, blok A, blok B. Langsung kata laki kita ngata begini, "Ma, pan tadi udah ke toko ini. Lu ngapa balik lagi ke toko ini?" "Bang, toko yang ini tuh lebih murah 5.000. Bo, bilang iya kalau bener, biar bapak-bapak denger. Penyakit ibu yang pertama pengenan. Bilang iya kalau bener. Ulang, penyakit
Penyakit perempuan yang pertama pengenan, yang kedua cerewet, yang ketiga hati panasan, yang keempat mata duitan. Bener Pak? Tapi Bapak nggak bisa tanpa perempuan Pak, nggak bisa. Teori seorang rektor di Jogja ngomong begini Pak, laki-laki itu seperti ikan dalam akuarium, kalau perempuan seperti ikannya. Saya ulang ya Bu, laki-laki seperti ikan dalam akuarium, sedangkan perempuan itu airnya. Halo, air tanpa ikan bisa, tapi kalau ikan tanpa air. Makanya lihat kalau yang mati suami jarang yang nikah lagi. Beda kalau yang mati bini. Tahu lu nemenin gua sama anak-anak. Ngapa lu duluan, kata dia begitu. Ya udah namanya udah takdir Ji, sono lu jalan duluan. Ngata begini nih. Maafin gua ya Ji kalau gua ada salah-salah sama lu. Lu juga kalau salah sama gua udah maafin. Ngata begini nih, ini dengerin. Lu tungguin gua di sono. Ngomong begitu depan mata saya. Bulan lalu Pak di pasar Lembang saya kaget Pak. Saya beli ikan asin, saya beli ikan asin. Bang Haji, Ustazah, tueng. Di belakangnya ada wadon Pak. Saya bilang gini, Bang Haji, iya Umi kenalin. Alhamdulillah. Selamat Bang Haji ya. Cuman hati saya, lu kagak inget waktu ngomong depanku. Alah, walaupun it's not problem, gak masalah. Tapi bener kan teorinya? Laki-laki seperti ikan dalam akuarium, perempuan seperti airnya. Air tanpa ikan bisa paling lumutan. Tapi nggak apa-apa kalau panjenengan ketemu jodohnya kok dapat duren, jangan ditolak. Terus kalau saya nikah lagi sama yang baru gimana Umi? Mati tuh 2 tahun nikah lagi sama yang ketiga. Namanya Aji Dadang, Aji Diding, Aji Dudung. Terus bagaimana besok saya di akhirat? Apa kata Nabi? Kau nanti akan bersama suami yang terakhir. Dadang, Diding, Dudung berarti nanti bersama Aji Dudung. Alah, tapi melalui bahasan surah Ar-Ra'd bisa berkumpul bersama siapa? Siapa yang paling soleh di antara kalian. Semoga barang-barang berkah rumah tangga kita. Itu saja Bapak Ibu yang saya sampaikan. Kita baca suratul Fatihah. Minta redonya Ji, saya masih donasi amal buat pesantren. Boleh ya? Dipungut amal sekali Bu ya. Niatin buat amal jariah pesantren. Pilih yang paling gede Bu. Wey. Pilih yang paling gede sing pada redo ya. Ala hadhihiniyah. Untuk semua niatan kita yang pada sedekah buat amal jariah. Jadikan pahalanya buat diri kita, anak-anak mantu zuriyah kita. Buat kesembuhan yang pada kurang sehat Ibu ya. Karena kata Nabi dawu mardokum bisodakoh. Obati penyakit kamu dengan sedekah. Semoga yang pada belum haji saya doain bisa berangkat haji ya. Untuk semua niatan kita semoga pahala yang sampai kepada almarhum almarhumah. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ya wa sallim. Busyra Muhammadin sahibil busyra wa ahlana wa auladana wa muallimina wa talabatana min yaumina hadza ila yaumil
Satu lagi tibil qulub sama-sama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jazakumullah, semoga Allah membalas berlipat-lipat rahmat kepada ibu. Amin. Minta redonya, teruskan acaranya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.